Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Dan kalau kita baca kitab suci, khususnya di Injil, kita sering ketemu nih, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, terus ada mahkamah agama. Tapi kadang-kadang kita suka ketukar-tukar, mereka tuh siapa, dan kita juga nggak terlalu jelas. Nah, kita akan mengulas satu persatu bersama dengan Romo Uut, tetapi seperti biasa sebelumnya, mari kita awali dulu jumpa kita kali ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo Romo Uut, apa kabar Romo? Halo William, kabar baik. Iya, puji Tuhan Romo ya. Nah Romo, seperti yang tadi saya katakan, kita tuh sering ngelihat di Injil tuh tentang ahli Taurat, tentang orang Farisi, orang Saduki. Nah, pertanyaannya, ahli Taurat tuh sebenarnya siapa sih Romo? Dan kira-kira kalau di zaman sekarang tuh mereka tuh siapa ya? Iya. Ya, ini ahli Taurat, kalau kita baca kitab suci Perjanjian Baru, ini menjadi rekan dialog Tuhan Yesus ya. Jadi bahasanya positif, rekan dialog. Apakah peran mereka? Pertanyaannya siapakah mereka dulu? Mereka adalah orang-orang yang tersebar baik di Yehuda maupun di Galilea sebagai mereka yang ahli dalam hukum agama Yahudi. Maka disebut ahli Taurat. Taurat kan kitab hukum ya. Itu kan kitab utama yang menjadi pegangan hidup orang Yahudi. Jadi ini orang yang ahli mengenai kehidupan beragama, khususnya hukum agama Yahudi. Nah itu, siapakah mereka? Nah dengan keahlian ini, mereka bisa menafsirkan kitab Taurat untuk membantu orang Yahudi hidup sesuai dengan hukum Taurat. Karena kan hidup itu kan terus berkembang. Maka orang Yahudi selalu pengen tahu apakah hidupku di zaman ini sesuai dengan kitab Taurat yang diberikan Tuhan melalui Musa. Maka bisa dikatakan ahli Taurat adalah para penafsir kitab Taurat sedemikian sehingga orang Yahudi bisa mempraktekkan kitab Taurat itu, hukum-hukum Taurat itu dalam kehidupan mereka. Jadi dalam hidup beragama memang dibutuhkan orang-orang seperti ini yang bisa menafsirkan hukum agama untuk praktek kehidupan hari lepas hari sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, inilah siapakah ahli Taurat itu. Nah, kalau melihat siapakah ahli Taurat dan tugas mereka, maka kalau dibandingkan dalam gereja Katolik, bisa kita katakan untuk saat ini para ahli Taurat itu bisa kita analogikan dengan para imam. Karena dalam zaman Yesus, para ahli Taurat itu pun masuk ke dalam pimpinan agama Yahudi. Ingat pada zaman Yesus, pimpinan agama dan dengan pimpinan masyarakat itu menjadi satu. Maka banyak ahli Taurat itu yang menjadi anggota Sanhedrin. Nah, ini dia. Nah, maka mudah saja kita katakan untuk saat ini, paling gamblang dalam gereja Katolik, yang menempati posisi ahli Taurat adalah para imam ya. Imam tahu hukum kanonik ya. Imam juga tahu tata perayaan sakramental khususnya Ekaristi ya. Dan imam punya tugas mengajarkan kepada umat apa yang menjadi kehendak Allah. Seperti yang diajarkan para ahli Taurat, apa yang menjadi kehendak Allah bagi orang Israel pada zaman Yesus. Jadi dari ahli Taurat sebenarnya para imam bisa belajar tugas utama mereka adalah menguduskan umat dengan memberitahu umat kehendak Allah itu apa. Dan nanti umat akan menjalankan kehendak itu. Begitu, Willem, kira-kira ahli Taurat di zaman Yesus, analoginya dengan para imam di gereja Katolik di zaman kita sekarang ini. Oke, baik. Jadi sudah ada gambaran nih Romo, sebenarnya siapa sih ahli-ahli Taurat itu gitu. Nah, ya. Romo, tadi Romo sempat mengatakan para ahli Taurat ini rekan dialog Yesus. Tapi kan kalau kita lihat di Injil, dialognya nih agak-agak negatif biasanya ya Romo. Pertanyaannya kenapa sih mereka tuh quote and quote atau bahkan mungkin secara gamblang kita bisa mengatakan membenci Yesus, Romo? Iya, mengapa mereka membenci Yesus? Ya, ini yang perlu kita pahami. Kita kerap kali memandang ahli Taurat itu sebagai kubu yang berlawanan dengan Yesus. Tapi bisa nggak kita mengubah cara pandang itu? Bayangkan. Pada masa itu orang hidup mengikuti penafsiran para ahli Taurat. Jadi mau mencintai Allah,
ya mesti tahu kehendak Allah apa. Bagaimana tahu kehendak Allah apa? Seperti yang diajarkan para imam dan ahli Taurat ini. Ini kebutuhan umat. Nah, kemudian Yesus datang. Dia bukan ahli Taurat. Dia bukan seorang rabi dalam arti yang diterima pada masa itu, karena Yesus bukan keluaran sekolah agama. Tapi kok dia punya kuasa mengajarkan dan menafsirkan. Itu yang pertama, itu yang mengguncang masyarakat Yahudi. Ini siapa? Itu anak tukang kayu, bukan lulusan sebuah sekolah teologi, nggak pernah nyantrik pada ahli Taurat ataupun guru-guru agama lainnya, kok tiba-tiba menafsirkan kitab Taurat begitu saja. Ini alasan pertama para ahli Taurat kemudian heran akan apa yang Yesus buat. Maka bisa kita pahami ahli Taurat tidak membenci Yesus, tapi mempertanyakan otoritas Yesus menafsirkan Taurat dari mana. Itu seperti zaman sekarang tiba-tiba ada awam mengajarkan agama Katolik, padahal bukan lulus KPKS, bukan lulusan sekolah tinggi teologi dari Yarkara, tapi kok berani-beraninya mengajar. Suasananya seperti itu pada zaman Yesus. Maka kan dipertanyakan otoritasnya dari mana. Dan yang menarik adalah semua yang diajarkan Yesus kena di hati orang Yahudi. Dan orang Yahudi merasa tafsiran Yesus tepat. Maka dikatakan dalam Injil Markus, Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Karena bisa menyentuh hati, dan secara intuisi iman orang Yahudi mengatakan penafsiran orang ini, yaitu Yesus, benar ini. Nah, lalu ahli Taurat bisa kita katakan terbelah dua. Ada yang menentang karena Yesus nggak punya otoritas, tapi ada yang mendukung. Karena apa yang diajarkan Yesus itu benar. Jadi jangan salah, tidak semua ahli Taurat menolak Yesus. Dalam Injil Markus ada kan seorang ahli Taurat yang mengatakan, "Guru, apa yang kau ajarkan itu benar. Bahwa perintah yang utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu sudah merangkum seluruh hukum Taurat." Ada ahli Taurat yang setuju dengan Yesus. Ini dia. Maka sekarang kita bisa lebih paling tidak memahami posisinya ahli Taurat di hadapan Yesus yang mengajar. Ya. Mereka bertanggung jawab atas iman umat Yahudi. Maka mereka harus bereaksi atas apa yang Yesus buat dan Yesus ajarkan. Dan reaksinya ada dua, menentang, mempertanyakan otoritas, atau menerima. Tidak peduli otoritas Yesus apa, tapi yang dia katakan ternyata benar, sesuai dengan kitab suci. Seperti itu. Ya. Mulai tergambarkan lebih jelas, Romo. Nah, kalau Yusuf Arimatea dan Nikodemus itu termasuk yang menerima ajaran Yesus, Romo? Atau mereka bukan ahli Taurat? Ya, ini kadang-kadang ini bersinggungan ya. Karena orang Farisi itu kan kita tahu dalam zaman Yesus paling tidak ada 3 aliran agama besar. Jadi Yahudi itu bukan satu blok. Yahudi sebagai sebuah agama, Yudaisme sebagai sebuah agama itu kemudian menemukan banyak ungkapan imannya. Ada golongan Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Ada golongan Farisi yang percaya pada kebangkitan dan percaya pada penafsiran lisan hukum Taurat yang juga wajib diikuti. Dan yang ketiga ada golongan Eseni yang tidak mau beribadat di bait Allah, maka mereka berkumpul sebagai sebuah komunitas tertutup di pinggir Laut Mati. Paling tidak ada 3 mazhab agama Yahudi. Ya kalau dalam zaman sekarang ada banyak ya denominasi gereja kan sesuai dengan ajarannya, ada gereja Katolik, ada Lutheran, ada Presbiteran, demikian juga pada masa Yesus. Ada Yahudi Saduki, Yahudi Farisi, Yahudi Eseni. Paling tidak 3 golongan besar ini. Nah, antara Farisi dan ahli Taurat itu bisa bersinggungan karena kebanyakan orang Farisi juga ahli Taurat. Kebanyakan orang Farisi juga tahu hukum Taurat, bahkan memperluas penafsirannya, tidak hanya hukum tertulis, juga hukum yang lisan yang diterima oleh orang Farisi sebagai sebuah kewajiban juga. Maka Yusuf dari Arimatea itu golongan Farisi sebenarnya. Tetapi dia pasti menguasai Taurat juga, ya kan? Nah, inilah orang Farisi yang menerima Yesus. Dia melihat bahwa Yesus itu tidak berlawanan dengan Taurat, tapi menggenapi Taurat. Maka mereka Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea itu setuju dengan gerakan Yesus ini. Maka
Akhirnya para murid Yesus menjadi mazhab yang keempat itu. Jadi ada Saduki, Farisi, Eseni, dan pengikut Kristus. Itu Romo, seperti itu kurang lebih gambarannya. Sudah ada gambaran lebih jelas mengenai ahli Taurat, dan Romo sudah sedikit menyinggung tentang orang Farisi. Tapi pertanyaannya, bedanya orang Farisi dengan ahli Taurat itu apa? Nah, kita akan bahas dalam episode berikutnya. Thank you Romo Uut buat episode ini. Sama-sama. Kita akan ngobrol lebih jauh tentang ahli Taurat dan perbedaannya dengan orang Farisi di episode berikutnya. Mari kita tutup jumpa kita dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam episode berikutnya, dan jangan lupa subscribe dan share konten podcast Peziarah ini. Sampai jumpa.